Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Mas Kanto, Mas Munir, jadi Siap. strategi pembelajaran kita untuk konsep IKN yang akan kita sajikan dalam pelatihan Change Management bagi ASN-nya ATR BPN yang akan pindah ke IKN, itu kita bicarakan sekarang ya, kita bungkus, kita selesaikan, dan Ya, kita kirimkan ke LAN untuk diperiksa gitu ya. Nah, baik. bisa kita lihat next slide, Mas Kanto. Jadi kan struktur kurikulumnya kan ada tiga agenda pokok ya. Yang pertama perubahan pola pikir pegawai ASN, kemudian digitalisasi pemerintahan dan konsep IKN. Nah, ketika kita belajar di dalam pelatihan itu, ketika kita memandu pembelajaran dalam pelatihan itu kan yang pertama dan kedua itu dilaksanakan secara self learning. Kita klasikalnya itu hanya akan bermain di konsep IKN. Nah, Betul. kalau saya lihat tujuan pembelajaran yang sudah distandarkan ketika kita workshop kemarin, itu kan levelnya sampai pemahaman. Jadi ya, pemahaman dari peserta terkait dengan ketiga agenda ini. Jadi seperti nanti kita akan lihat bersama di slide-slide berikutnya, eh, kita akan membahas konsep ibu kota IKN yang akan kita sajikan pada saat sesi klasikal. Nah, untuk detailnya nanti Mas Munir bisa cerita soal learning journey-nya dulu deh. Silakan Mas Munir. Boleh. Baik, baik, siap, Pak Arvin, makasih. Ya, jadi mungkin sebelum ke sini, kan sebagaimana kita tahu, sebenarnya ada tiga cara ya, tiga metode untuk pembelajaran change management ini. Jadi pertama yang full e-learning, dua blended learning, dan yang ketiga blended learning plus experiential learning. Dan asumsi kita dengan beberapa pertimbangan sepertinya di ATR BPN akan menggunakan yang blended learning. Jadi ada pembelajaran mandiri dan pembelajaran klasikal. Sebenarnya tadi disampaikan Pak Arvin itunya ya agendanya. Mungkin di next selanjutnya itu di slide selanjutnya juga bisa kita sampaikan terkait dengan apa istilahnya itu ya detailnya gitu ya learning journey-nya. Ada di next slide-nya Pak Mas Kamto. Ya, di sini disampaikan kalau pembelajaran mandiri itu sebenarnya cuma 3 hari pelatihan gitu ya, ada 30 JP totalnya dengan beberapa materi yang sudah ditetapkan. Tadi ada dua agenda lah ya, yang dipelajari di MOC ini di pembelajaran mandiri. Kemudian setelah itu selesai, kita akan melanjutkan di pembelajaran klasikal selama 1 hari pelatihan ya sekitar 9 JP. Dan setelah itu ada aktualisasi 1 hari pelatihan juga selama 8 JP juga. Sehingga nanti selesai ya sudah. Nah, ini asumsi kita model pelatihan yang akan digunakan di ATR BPN. Dan selanjutnya Pak Kamto untuk detailnya gitu ya, kita dalam 9 JP itu akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Ya, secara umum Nanti pendekatannya next mungkin slide-nya. ya Next next slide. slide-nya Pak Ya, Kamto. slide-nya. Oke. Jadi secara umum ada dua bagian katakan seperti itu ya, ada smart city dan forest and spawn city, karena memang dari sisi materi sepertinya smart city juga lebih banyak, makanya ada 6 JP, jadi 3 JP-nya untuk forest and spawn city. Dan secara umum kita akan pakai yang biasa pendekatan PPP gitu ya, bukan PPP ya, PPP ya, P3, pendahuluan, penyajian dan penutup. Mungkin next ya slide ini ya secara umum kita bagi 40 menit ya sekitar 10% untuk pembukaan, ada penyajian dan terakhir ada penutup sekitar 25 menit. Nah, ini mungkin masing-masing bagian ini Pak Kamto nih bisa menjelaskan lebih detail nih. Silakan Oke, Pak Kamto. baik. Terima Nah, kasih Pak Munir, Pak Arvin, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk lanjut. siap. Untuk detail ya Pak, untuk detail strategi delivery materi konsepsi Ibu Kota Nusantara ini kan 9 jam pelajaran tadi sudah disampaikan. Kita pakai strategi PPP ya. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan kita plot waktu untuk 40 menit. Nah, waktu 40 menit ini kita bagi menjadi 5 menit building rapport ya, menanyakan kabar, kemudian memutar video perkenalan lingkungan kampus dan lain sebagainya. Di kampus
BPSDM ya. Terus kemudian 5 menit berikutnya perkenalan fasilitator supaya ada engagement ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Kemudian Oh, sorry 10 Mas menit Darto, berarti ya. berarti kita menggunakan video drone yang biasa kita pakai itu ya Oke, untuk iya, kita Ya, menggunakan betul, video betul, betul. drone yang sudah kita buat ya untuk perkenalan lingkungan kampus bagi para peserta nantinya. sip sip sip. Oke, 5 menit building rapport, 5 menit perkenalan fasilitator, kemudian dilanjut 10 menit penyampaian deskripsi mata pelatihan dan tujuan pembelajaran, serta 2 menit overview materi ya. Overview materi mungkin bisa kita juga masukkan nanti bagaimana kemudian apa yang sudah didapat oleh peserta ya pada saat pembelajaran MOOC. Jadi mungkin kita bisa menanyakan ke mereka terkait dengan 2 materi tadi Pak, terkait dengan pola pikir, perubahan pola pikir maupun dengan pemerintahan digitalisasi pemerintahan. Kita ada overview materi di situ. Kemudian dan juga bridging pada saat nanti kita lakukan penyajian yang untuk materi ya konsep ibu kota Nusantara ya Pak. Bagaimana Kemudian perasaan penyajian Anda ya. ketika akan dipindahkan ke IKN gitu Nah, ya? itu salah satu itu salah satu ini juga itu salah satu muatan materi di penyajian ya. Penyajian kita bagi menjadi 4 sesi sebetulnya Oke. ya. Ada 340 menit yang kemudian kita bagi menjadi 4 sesi. Nah, di sesi pertama itu kita plotkan waktu 100 menit nih. 100 menit, 20 menit awal itu kita coba untuk up persepsi dan tadi ya dan motivasi tentunya menggunakan tadi ya aplikasi Mentimeter, kemudian kita juga tadi yang sampaikan Pak Arwin ya bagaimana suasana hati ini menjelang kepindahan ke IKN gitu ya. Kita pengen menjaring bagaimana kemudian respon daripada peserta gitu kan. Terus kemudian baru kita kita diskusikan bersama. 20 menit kemudian penyampaian materi terkait tujuan pemindahan ibu kota itu sendiri ya, dengan kita memutarkan video dan gambar reka kondisi IKN di masa depan. Nah, 20 menit kemudian penyampaian materi terkait dengan konsep atau prinsip dasar pengembangan ibu kota Nusantara sebagai smart city. Jadi kita udah langsung masuk ke materi yang pertama tuh smart city ya. Kemudian 40 menit penyampaian overview cetak biru, blueprint IKN, domain, subdomain, feature smart city itu sendiri, Pak. Nah, ini di penyajian yang pertama ya, 100 menit pertama, kita lanjut di penyajian yang kedua, durasi 105 menit, kita lanjutkan di 20 menit awal, kita pengenalan teknologi dan super apps iKnow. Nah, 80 menit kita minta peserta untuk instalasi iKnow, kemudian kita explore bareng-bareng tuh dengan eh, dengan ini ya, peserta kita bagi menjadi 3 kelompok, terus kemudian kita minta mereka untuk eksplorasi menu-menu yang iKnow itu ya, tools-toolsnya segala macam, kemudian mereka paparan hasil eksplorasi dan diskusi. 5 menit terakhir nih ya di penyajian yang kedua ini bridging kekhususan IKN, Smart dan Forest karena ini di penyajian yang ketiga itu kita lebih fokus lagi ke Smart dan Forest City Pak, kita masukkan ke situ. Oke. Nah, di penyajian yang ketiga 90 menit ya 2 JP, eh 10 menit kita sampaikan tuh materi terkait konsep Nusantara sebagai kota berkelanjutan. 20 menit kemudian ya kita sajikan ya materi terkait konsep Forest City tata ruang IKN. 15 menit diskusi kelompok membahas keunggulan Forest City. Jadi nanti peserta juga terbagi menjadi dengan 3 kelompok ya untuk ngebahas terkait dengan keunggulan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial dan dari sisi lingkungan ya Forest City terkait dengan Forest City-nya itu sendiri. 5 menit berikutnya ya dari hasil diskusi itu kemudian kita coba diskusikan. Nah, 20 menit penyampaian materi mitigasi konflik dengan satwa liar, pelestarian keanekaragaman hayati, aktivitas ya ruang terbuka hijau. Dan ini penting juga ya karena kan di sana kita tahu bahwa IKN ya di sana juga keanekaragaman hayati juga masih sangat banyak ya satwa liar juga masih Ya. ada. Bagaimana kemudian awareness dari nanti ya dari teman-teman ASN yang pindah ke sana terkait dengan hal itu. 10 menit terakhir di sesi yang ketiga ini pemutaran video urban farming dan pembahasan. Oke, lanjut di penyajian yang terakhir nih 4 ada 1 JP ya 1 JP kita strategi delivery di 1 JP itu 20 menit kita sampaikan materi terkait dengan Spong City, natural based solution dan lingkungan asli serta minim sampah. Ya, 10 menit kemudian kita coba untuk putar pemilahan sampah dan pembahasannya. 10 menit berikutnya aktivitas kelas ya, ada semacam kayak exercise gitu ya, aktivitas di kelas, matching pairs,
klasifikasi sampah gitu ya, nanti ada tool yang kita siapkan. Jadi kita pengen tahu nih bagaimana kemudian para peserta atau ASN ini bisa memilah-milah sampah sesuai dengan klasifikasinya. Nah, 5 menit terakhir penyampaian peran ASN di Ibu Kota Nusantara. Ini udah lengkap ya di penyajian sesi 1 sampai dengan sesi 4. Nah, yang terakhir di conclusion ini ada 25 menit ya menjelang berakhir sesi 9 JP-nya. 15 menit penyimpulan materi bersama peserta. Kemudian 10 menit terakhir nih penekanan serta evaluasi terhadap beberapa hal penting serta menutup sesi pelatihan. Nah, seperti itu Pak Arwin, Pak Munir, Oke, yang strategi delivery yang mungkin bisa kita berikan kepada para peserta. ya setuju pas itu Pak Anto ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ya ya kita bungkus ya. Kita bungkus Ya, itu saja siap, yang siap. sementara Udah kita lengkap. gunakan. Meskipun sebenarnya kalau kalau saya ingin ingin tapi mungkin kita masukkan di dalam proses belajarnya saja keterkaitan dengan tusi kita. Hmm, Cuman kan memang banyak hal yang ketentuan peraturan perundang-undangnya itu belum selesai semua. Jadi nanti mungkin kita lanjutkan di model-model micro learning yang kita hmm. taruh di LMS kita untuk Ya, dipelajari oleh teman-teman selanjutnya gitu ada ya. tambahan. Dan nanti bakal berkembang juga ketika di kelas juga pasti kita aktivitas kelas tentunya banyak dari teman-teman Kementerian ATR BPN juga pasti Respon. akan ke sana juga responnya gitu ya. Ya, Keterkaitan dengan tusi juga di pertanahan dan lain Betul, sebagainya betul. mungkin. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Demikian kita akhiri, kita bungkus dan kita rekam, kemudian kita teruskan ke LAN untuk diperiksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Arvin, Pak Munir.